Halo semuanya, terima kasih buat yang sudah mampir ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk film kali ini menceritakan sebuah film fantasi yang berjudul A Boy Called Christmas. Mungkin teman-teman udah tahu film ini menceritakan tentang apa dari thumbnailnya. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Film A Boy Called Christmas diawali dengan suasana hari raya Natal di mana terdapat sebuah keluarga beranak 3 yang belum lama berduka setelah kehilangan ibu mereka. Ketiga anak ini memprotes kepada ayahnya karena ayahnya ada tugas yang harus dikerjakan, sementara dia memanggil seorang pengasuh anak yang menurut mereka sangat menyeramkan sehingga tidak mau ditinggalkan. Pengasuh anak ini datang ke rumahnya. Dia sudah tua, namanya Bibi Ruth. Setelah sang ayah pergi, Bibi Ruth menemani ketiga anak itu untuk tidur. Seperti biasa, anak-anak di sana sebelum tidur suka minta untuk didongengkan. Mereka meminta kepada Bibi Ruth untuk menceritakan sebuah dongeng supaya mereka cepat tidur. Nah, dari sinilah cerita baru saja dimulai. Jadi ceritanya dulu saat semua orang belum tahu tentang Natal, ada sepasang ayah dan anak yang tinggal di sebuah hutan. Sang ayah hanya seorang penebang kayu sederhana yang sudah lama ditinggalkan oleh istrinya. Nama ayahnya itu adalah Joel. Dan tokoh utama kita, anaknya bernama Nicholas atau sering dipanggil oleh ibunya dulu adalah Christmas. Nah, sebelum tidur, Nicholas sering diceritakan sebuah dongeng oleh ayahnya. Ayahnya menceritakan sebuah tempat yang bernama Elfham. Elf ini adalah desa ajaib dan sembunyi, tempat berkumpulnya manusia yang mempunyai telinga runcing atau elf. Jadi dulu ada seorang gadis yang kesasar bernama Lumi dan tidak tahu jalan pulang, melewati beberapa tempat aneh hingga dia tak sengaja menemukan desa Elfham tersebut. Nah, Lumi sendiri adalah sebutan untuk ibunya dulu sebelum dia tewas karena diserang oleh beruang. Ketika sedang asik bercerita, mereka terganggu oleh sebuah tikus yang sedang mencuri makanan. Dia pun mengambil kapak dan berusaha untuk menyingkirkan tikus tersebut. Saat tikus itu sudah terpojok, Nicholas melarang ayahnya untuk menyingkirkan tikusnya dan menyelamatkan nyawanya menjadikan binatang peliharaan. Nicholas menamai tikusnya itu adalah Mika, dan dia berusaha untuk mengajarkan tikus itu cara berbicara. Nah, suatu hari di musim dingin yang panjang, keduanya diundang oleh sang raja untuk mendatangi istananya. Dan Nicholas merasa nggak ada salahnya untuk membawa Mika bersamanya. Singkat cerita, ketika semua orang yang diundang oleh raja sudah berkumpul di suatu ruangan, raja mulai berpidato dan menjanjikan hadiah besar jika seseorang dapat menemukan objek yang akan membawa harapan bagi kerajaan. Nicholas sangat berharap sekali kalau Mika bisa berbicara seperti manusia. Kemudian datang seorang pemburu ke rumah Nicholas untuk mendatangi Joel. Nah, pemburu itu ternyata sudah mengumpulkan beberapa orang termasuk Joel untuk melakukan pencarian desa Elfham ke ujung utara demi mengabulkan keinginan sang raja. Joel mengatakan pada Nicholas bahwa dia akan pergi sekitar 3 bulan, meninggalkannya di rumah bersama pengasuhnya nanti. Mendengar kalau ayahnya akan mencari Elfham, desa ajaib, Nicholas meminta untuk ikut bersama ayahnya ke ujung utara. Akan tetapi Joel melarangnya karena perjalanannya sangat beresiko. Nicholas hanya bisa menatap mainan boneka lobak pemberian ibunya. Tak lama datang pengasuh Nicholas yaitu Bibi Carlotta. Sebenarnya Nicholas tidak mau dijaga oleh Bibi Carlotta karena dia tahu sikap Bibi Carlotta kepadanya. Keesokan paginya, Joel pun bersiap-siap untuk berangkat bersama temannya. Sebelum pergi, Joel memberikan sebuah topi pada Nicholas, di mana topi itu merupakan topi milik ibunya dulu yang diberikan pada ayahnya. Ayahnya pun berangkat dan kini tinggal Nicholas dan Bibi Carlotta. Tiba-tiba, Carlotta berubah menjadi sosok yang Nicholas takutkan. Dia melarang Nicholas tidur di rumah sehingga Nicholas pun terpaksa harus tidur di luar. Setiap hari Nicholas diperlakukan kurang baik hingga dia kurus karena tidak dikasih makan. Berminggu-minggu berlalu tapi ayahnya tidak kunjung kembali. Saat pulang membawa kayu bakar, Nicholas sangat senang karena dia dibuatkan sup oleh bibinya. Tumben sekali bibinya sangat baik hari itu.
Dan setelah dilihat lagi, ternyata sup itu adalah sup boneka lobak milik Nicholas pemberian ibunya. Dia juga tak sengaja membakar topinya hingga bolong. Namun, ada yang aneh dalam topi itu. Setelah disobek, ternyata di dalamnya ada sebuah peta menuju tempat desa Elpham berada. Kemudian, keesokan paginya Nicholas pun memutuskan untuk pergi mencari ayahnya ke desa ajaib tersebut bersama dengan tikus peliharaannya, Mika. Di perjalanan, dia mulai ditertawakan oleh orang yang tidak percaya dengan desa Elpham. Nicholas terus berjalan sampai dia berhenti di sebuah gua dan membuat api unggun. Lalu dia pun curhat pada tikusnya bahwa dia sudah tidak lagi percaya dengan keajaiban. Tiba-tiba saja tikus itu menunjukkan sebuah keajaiban kalau dia bisa berbicara. Selama ini dia mengingat satu persatu kata yang diajarkan oleh Nicholas supaya bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat. Nicholas pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, ia diserang oleh seekor rusa kutub yang mengejarnya sampai Nicholas naik pohon. Lalu dia melihat kalau rusa itu sedang kesakitan karena terkena anak panah. Ia pun turun. Sambil takut, Nicholas memberanikan diri mencabut anak panah tersebut. Namun saat dia kembali berjalan, ternyata rusa itu mengikutinya dari belakang. Setelah itu rusanya memberikan tupangan pada Nicholas supaya naik ke punggungnya. Nah, setelah sekian lama berjalan, Nicholas berhasil tiba di sebuah batu yang disebut dengan raksasa tidur. Merasa tujuannya sudah dekat, dia pun kembali untuk melanjutkan perjalanan. Namun sejauh mata memandang, dia tidak menemukan keberadaan desa Elpham tersebut. Di sana, dia hanya menemukan sebuah pisau milik ayahnya yang tertancap di salju. Sekarang situasi mulai berubah. Nicholas sudah merasa gagal mencari ayahnya, ditambah lagi suhu udara di sana langsung turun drastis membuat dia seketika langsung pingsan. Tiba-tiba saja Mika mendengar sebuah suara yang mendekat ke arahnya. Ternyata suara itu berasal dari dua orang ini. Mereka adalah elf bernama Papa Topo dan Little Nose. Papa Topo memberikan sebuah mantra sihir pada Nicholas supaya dia bisa sadar. Dia memberikan sebuah sihir yang disebut Dream Wake. Nah, Dream Wake itu adalah sebuah mata harapan. Papa Topo meminta supaya Nicholas bisa kuat, hangat, dan selalu aman. Kemudian Nicholas menanyakan kepada keduanya di mana letak Elpham berada. Little Nose pun menjelaskan kalau sekarang kau sedang berada di Elpham. Cuma sayangnya Nicholas tidak bisa melihat keberadaan desa tersebut. Lalu Papa Topo menceritakan bagaimana cara melihatnya, yaitu kau harus meyakininya kalau desa itu memang ada. Mendengar penjelasan dari Papa Topo, dia mencoba sekelilingnya melihat keberadaan desa tersebut sambil meyakininya. Nicholas pun masuk ke dalam desa itu. Akan tetapi ternyata di desa itu juga terdapat prajuritnya. Sementara Papa Topo mencoba menjauhkan Nicholas dari para prajurit karena keberadaan manusia di sana sangat dilarang. Papa Topo mengajak Nicholas ke sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk melakukan pesta dan memperingati hari raya Natal. Nah, Nicholas pun bertanya, sebenarnya Christmas itu apa? Kenapa nama Christmas bisa sama seperti nama pemberian ibunya? Mereka pun menjelaskan kalau Christmas itu adalah hari keistimewaan karena itu hari penuh kebaikan. Panjanglah penjelasannya pokoknya. Pas lagi asik-asik mengobrol, tiba-tiba seseorang memperingatkan kepada semuanya kalau para prajurit mengetahui tempat persembunyiannya. Tak lama datang seorang ratu penguasa desa Elpham masuk ke tempat mereka. Penyebab mereka sangat ketakutan berhadapan dengan ratu karena mereka telah melakukan pelanggaran, yaitu mengadakan pesta Christmas yang jelas-jelas dilarang di sana.
Nah, kenapa Christmas dilarang di desa itu? Sebab beberapa bulan yang lalu sempat ada insiden penculikan anak elf yang bernama Kip. Diculik oleh sekelompok manusia, sehingga ratu membuat aturan baru dilarang ada manusia dan pesta Natal pun tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian tak sengaja ratu melihat Nicholas. Dia tahu kalau Nicholas adalah seorang manusia. Dia langsung bertanya kepada Papa Topo, "Kenapa bisa kau membawa manusia?" Papa Topo pun menjelaskan kalau dia menolong Nicholas yang sedang pingsan dan memberikan sedikit sihir harapan padanya. Namun aturan tetaplah aturan. Dia memberikan sebuah teguran pada Papa Topo yang sudah melanggarnya. Kemudian sang ratu pun bertanya kepada Nicholas, "Apa tujuanmu datang ke sana?" Nicholas pun menjawab kalau tujuannya adalah untuk mencari ayahnya bersama rombongan yang lain. Sang ratu pun memberitahunya bahwa rombongan ayahnya lah yang sudah menculik salah satu elf mereka yang bernama Kip itu. Sebagai buktinya, ratu mendatangkan kedua orang tuanya Kip untuk memberitahu Nicholas memang benar faktanya bahwa Joel dan rombongannya sudah menculik anaknya. Namun Nicholas tidak percaya dengan perkataan mereka. Dia yakin bahwa ayahnya tidak akan mungkin melakukan hal itu. Setelah itu sang ratu pun menyuruh para penjaganya untuk memasukkan Nicholas ke dalam sebuah menara kegelapan sendirian tanpa ditemani Milka. Di ruangan itu tanpa disangka-sangka ternyata dia bertemu dengan seorang peri yang dijuluki sebagai peri kejujuran. Mereka sempat berbincang-bincang dengan tujuan Nicholas pergi ke sana. Akan tetapi ternyata tidak hanya berdua. Di sana juga ada seekor troll yang sangat besar yang sudah lama tidak makan. Nah, untungnya peri kejujuran mau membantu Nicholas untuk melepaskan dari genggaman troll. Dia memberikan sebuah daun yang bisa meledak apabila dimakan. Nicholas dan peri kejujuran pun terbang kemudian jatuh ke atas genteng bersalju. Untungnya mereka bisa selamat. Di bawah terlihat beberapa prajurit sedang mencari mereka. Nicholas masuk ke sebuah sekolah di mana terdapat beberapa murid dan seorang guru yang sedang kebetulan mengajarkan tentang bahaya manusia. Kemudian Nicholas meminta tolong pada guru itu supaya membantunya terlepas dari para prajurit. Dia berjanji akan mencarikan Kip, anak yang diculik oleh manusia, kalau guru itu mau membantunya. Akhirnya guru itu pun mau membantu Nicholas dan peri untuk terbebas dari kejaran para prajurit. Setelah berhasil lolos, Nicholas ketemu dengan rusanya lagi dan langsung menaikinya. Dia juga bertemu lagi dengan Mika. Keduanya dikejar oleh para prajurit itu dan sang ratu juga ikut mengejar mereka. Beruntungnya Nicholas berhasil keluar dari desa Elfham berkat bantuan peri kejujuran. Berhari-hari dia menempuh perjalanan melewati salju berharap kalau Nicholas bisa bertemu dengan ayahnya. Dekat dengan hutan, dia melihat sebuah asap. Nicholas masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah tali, lalu mengikuti arah tali tersebut. Tali itu mengarah pada seorang anak elf yang diculik manusia, yaitu Kip. Nicholas berbicara pada Kip bahwa dia akan menolongnya. Namun Kip menyuruhnya untuk diam karena para pencuri itu sedang berkumpul tak jauh dari tempatnya. Diam-diam Nicholas mengintip mereka dari jauh. Akan tetapi sayangnya dia ketahuan oleh salah seorang dari mereka dan hampir akan dipanah. Karena sudah ketahuan, sontak semua orang berdatangan mendatangi Nicholas. Tak lama kemudian ayahnya pun datang. Nicholas meminta penjelasan kepada ayahnya mengenai penculikan elf tersebut. Menurutnya inilah hal terbaik untuk membuktikan kalau elf itu ada. Nicholas berencana akan membebaskan Kip dan mengembalikan ke Elfham, namun dihalangi oleh mereka. Untuk menyelamatkan putranya, Joel menyuruh teman-temannya untuk mengikat Nicholas sekaligus supaya tidak kabur. Nah, singkat cerita, ketika semua orang tengah tertidur, Joel berubah pikiran dan membuat rencana membuka talinya.
Dia juga membebaskan elf yang ia culik beserta rusanya. Mereka pun ketahuan dan langsung kabur dari para pemburu. Berkat keajaiban sihir harapan yang sempat diberikan Papa Topo, Nicholas membuat rusa supaya bisa terbang. Namun karena bebannya itu terlalu berat, sang ayah memutuskan untuk memotong talinya dan dia jatuh dari atas bukit salju ke sebuah jurang yang dalam. Nicholas dan Kip pergi kembali ke Elfham untuk mengembalikan Kip ke keluarganya. Saat mereka sampai di Elfham, ternyata semua warga tengah berkumpul. Ratu sangat marah. Dia menghukum orang-orang yang telah membantu pelarian Nicholas dengan mengasingkannya. Dan tiba-tiba saja Nicholas dan Kip ada di gerbang. Semua orang terlihat sangat gembira dan menyambut kembalinya Kip pada mereka. Semua orang mengantarkan Kip kembali ke orang tuanya. Sebagai tanda terima kasih, mereka memberikan sebuah hadiah pada Nicholas, yaitu berupa mainan gangsing. Nah, dari sana dia langsung mendapatkan ide. Nicholas meminta semua orang untuk membantunya membuat gangsing yang lebih banyak dan beberapa mainan lainnya. Hari itu terlihat semua orang tengah sibuk dengan tugas masing-masing. Bahkan mereka juga membuat beberapa permen coklat yang bisa dibilang di zaman itu sangat sulit untuk didapatkan. Nicholas sangat bangga dengan perbuatannya karena itu merupakan salah satu impian ibunya dulu sambil memegang kalung milik ibunya. Nah, ketika fajar tiba, semua orang mengucapkan Merry Christmas dan Nicholas siap-siap untuk berangkat dengan rusanya. Namun tiba-tiba saja Ratu datang dan langsung menyerangnya dengan tongkat sihir. Saat Ratu melihat kalung yang dipakai Nicholas, ternyata dia sangat mengenal kalung itu. Lalu Ratu bertanya, dari mana kau dapatkan kalung itu? Bahkan Ratu tidak menyangka akan melihat kalung itu lagi. Nicholas pun menjelaskan kalau kalung ini milik ibunya dulu. Kemudian Ratu bercerita kalau dulu ada seorang anak yang bernama Lumi yang tersesat dan sekarat, kemudian diselamatkan oleh Ratu dan menjadikannya dia teman. Namun karena gadis itu nggak bisa lama-lama, akhirnya ia pun pulang. Dan faktanya ternyata Lumi ini adalah ibunya Nicholas dulu yang pernah tersesat. Nah, yang awalnya tadi marah-marah, sekarang Ratu berubah total jadi baik ramah pada Nicholas. Akhirnya Nicholas pun tahu kenapa ibunya memberikan nama dia Christmas. Ready, old friend? Born ready. Nicholas pun berangkat dengan rusa terbangnya dengan niat pergi ke istana raja. Dia menemui raja untuk memberikan harapan dan keajaiban pada kerajaan. And magic? Tidak hanya itu, Nicholas juga menunjukkan sebuah keajaiban rusa terbang pada sang raja. Keduanya membagikan semua hadiah-hadiah itu pada setiap rumah sebagai peringatan hari Natal. Karena tugas Nicholas sudah selesai, tinggal satu lagi yang harus dilakukan, yaitu mengunjungi bibinya yang tidak percaya dengan keajaiban. Nicholas memberikan hadiah coklat padanya sesuai dengan yang ia inginkan dulu. Lalu tradisi membagikan hadiah Natal masih berlangsung sampai sekarang, dan kisah mengenai bocah yang bernama Christmas pun selesai sampai di sini. Karena Baby Ruth sudah selesai dengan tugasnya, ayahnya pun sudah pulang. Mereka lalu melihat pohon Natalnya sudah penuh dengan hadiah. Dan yang mengejutkannya lagi, di akhir film ini ternyata Baby Ruth ini adalah peri kejujuran dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.